Halo semua, pernah kepikiran nggak sih, kalau barang yang udah nggak laku dijual di dunia nyata, ternyata justru diburu di alam gaib? Kali ini aku mau cerita soal pengalaman seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Namanya Pak Surya, dagangannya nggak pernah laku. Tapi malam-malam ada pembeli misterius yang datang, dan ternyata itu bukan manusia. Jadi ceritanya, Pak Surya ini udah lebih dari 15 tahun jualan barang antik dan rempah-rempah di sebuah pasar tua di Jawa Tengah. Barang-barangnya itu unik banget. Ada dupa, minyak wangi zaman dulu, keris kecil, sampai kain mori yang katanya bekas dari zaman nenek moyang. Tapi ya itu, sepi pembeli. Kadang sehari cuma dapat 5.000, bahkan sering pulang tanpa satu pun barang kejual. Anaknya udah nyuruh berhenti, tetangga juga bilang buat ganti usaha. Tapi Pak Surya keras kepala. Katanya, barang-barang ini bukan sembarang barang. Suatu saat pasti dicari orang. Nah, suatu malam, waktu dia lagi ngerapihin lapaknya yang kecil, tiba-tiba datang seorang pria tinggi pakai jas hitam. Wajahnya nggak kelihatan jelas, karena dia pakai topi besar dan bayangan mukanya gelap. "Masih buka, Pak?" katanya dengan suara pelan tapi berat. Pak Surya kaget, tapi langsung jawab, "Masih, silakan Mas." Laki-laki itu ngeliatin dagangan satu-satu, lalu ambil kain mori, satu botol minyak wangi kuno, dan sebilah keris kecil. Totalnya hampir 1 juta. Tapi dia nggak nawar sama sekali. Bayarnya pakai uang kertas yang udah kusam dan bau banget. Tapi malam itu, Pak Surya seneng banget. Itu pertama kalinya dalam seminggu dia jualan. Keesokan harinya, waktu Pak Surya mau belanja ke warung pakai uang itu, ternyata uangnya berubah jadi daun kering. Dia bingung, langsung balik ke lapaknya. Dan sejak malam itu, setiap malam jam 1 pagi, laki-laki misterius itu selalu datang dan beli barang-barang yang sama jenisnya. Pak Surya mulai curiga. Dia coba nunggu di pasar malam-malam buat lihat siapa sebenarnya pria itu. Pas malam Jumat Kliwon, dia ngumpet di balik lapak. Pas jam 1, pria itu muncul. Tapi kali ini, dia datang nggak sendiri. Ada banyak sosok lain menyusul dari arah gerbang pasar. Ada yang pakai baju putih kompang camping, ada nenek-nenek bongkok, ada juga anak kecil tanpa wajah. Pak Surya merinding, tapi dia tetap diam, sampai ngeliat sendiri pria itu buka topinya. Mukanya hitam gosong, lidahnya panjang, dan matanya merah nyala. Tiba-tiba, pria itu ngomong keras, "Barang-barang ini sudah lama kami cari, ini milik kami, kau hanya titipan." Pak Surya gemetar, mau kabur tapi nggak bisa gerak. Tiba-tiba tubuhnya rasanya berat, pandangannya kabur, lalu gelap. Keesokan harinya, orang pasar nemuin Pak Surya pingsan di lapaknya. Napasnya masih ada, tapi dia nggak sadar-sadar. Pas dibawa ke rumah sakit dan dicek, dokter bilang dia sehat, nggak ada penyakit. Tapi kayak jiwanya lagi nggak di tubuhnya. 1 minggu kemudian, dia akhirnya sadar. Tapi, dia jadi aneh. Setiap malam, dia jalan ke pasar sendirian. Nggak pernah tidur malam, dan dagangannya makin lengkap. Bahkan ada barang-barang yang nggak pernah dia punya sebelumnya. Orang-orang yang ngeliat bilang barang-barangnya kayak dari zaman kerajaan kuno. Bahkan ada jimat dan benda-benda aneh lainnya. Dan yang lebih serem, barang-barang itu sekarang laris. Tapi pembelinya bukan manusia biasa. Mereka datang malam-malam, nggak ada suara, dan selalu ninggalin bekas jejak kaki basah di lantai pasar. Padahal tanahnya kering. Suatu malam, salah satu tukang bersih-bersih pasar iseng ikut ngintip. Dia pengen lihat siapa yang beli. Tapi keesokan harinya, dia nggak pernah pulang. Ditemuin cuma topinya doang di depan lapak Pak Surya. Sampai sekarang, lapak Pak Surya masih ada. Tapi dia nggak pernah jualan siang hari. Dan kalau kamu lewat pasar itu, pas malam-malam, jangan iseng berhenti. Apalagi liatin lapaknya terlalu lama. Siapa tahu, kamu yang diajak jadi barang dagangan berikutnya. Setelah kejadian demi kejadian aneh itu, nama Pak Surya mulai dibicarakan banyak orang. Tapi bukan karena dagangannya laris, melainkan karena suasana angker di sekitar lapaknya. Bahkan beberapa pedagang yang lapaknya berdekatan mulai pindah lokasi. Mereka bilang, tiap malam suka kedengeran suara langkah kaki berat yang jalan bolak-balik, padahal nggak ada siapa-siapa. Kadang terdengar suara orang tertawa, suara anak kecil, atau tangisan perempuan. Pak Surya sendiri makin aneh. Dia udah nggak pernah ngomong sama orang lain. Bahkan anaknya sendiri pun dijauhi. Anaknya, Randy, yang dulu paling keras nyuruh ayahnya berhenti jualan, akhirnya datang juga ke pasar malam-malam. Dia pengen bicara langsung, karena udah capek lihat ayahnya makin aneh. Tapi waktu dia samperin lapak ayahnya, dia malah ngeliat sesuatu yang bikin dia pengen lari sekuat tenaga. Waktu itu, jam 1 lewat dikit. Randy ngumpet di balik tiang dan ngeliatin dari jauh. Pak Surya
berdiri diam di depan lapaknya. Tapi anehnya, ada 6 sosok yang melayang mendekat ke arah lapak. Bukan jalan. Mereka bawa semacam kantong dari kain kafan. Dan salah satu dari mereka, makhluk wanita dengan rambut menjuntai dan wajah hancur, ngasih Pak Surya satu buah benda. Sebuah boneka kecil dari jerami yang ditusuk paku besi. Pak Surya terima dengan kedua tangan sambil membungkuk hormat, lalu ditaruh di pojok lapak diselimuti kain hitam. Randy udah mau kabur, tapi tiba-tiba salah satu dari makhluk itu nengok ke arah dia. Matanya nggak ada, cuma 2 lubang hitam dalam. Dan dari mulutnya keluar suara berat. Ada yang ikut ngintip. Pak Surya langsung nengok ke arah Randy. "Randy, kamu ngapain di sini?" Makhluk-makhluk itu hilang begitu aja seperti asap. Tapi dari mata Pak Surya, Randy tahu itu bukan ayahnya lagi. Ada sesuatu yang tinggal di tubuh ayahnya. Rohnya udah nggak utuh. Matanya kosong, senyumnya dingin. "Ayo pulang, Ren. Kamu ikut bapak aja sekarang. Dagangan bapak butuh penjaga tambahan." Randy langsung lari tanpa nengok ke belakang. Beberapa hari kemudian, Randy coba lapor ke Ustaz dan beberapa warga buat minta bantu doain tempat itu. Tapi anehnya, tiap kali ada yang mau datang ke lapak Pak Surya, selalu ada gangguan. Ada yang ban motornya pecah, ada yang kesurupan di jalan, bahkan ada yang tiba-tiba muntah darah waktu sampai depan pasar. Sampai akhirnya datanglah seorang kakek tua, Ustaz Malik, yang konon bisa melihat yang gaib. Dia bilang begini, lapak itu udah bukan lapak manusia lagi, barang-barangnya dari alam lain. Dan penjaganya bukan cuma satu, tapi banyak. Kalau terus dibiarkan, bisa jadi pintu antara dunia ini dan dunia mereka makin terbuka. Malam Jumat berikutnya, Ustaz Malik dan timnya nekat datang untuk nutup lapak itu secara gaib. Mereka bawa air doa, bacaan khusus, dan alat-alat pengusir jin. Tapi saat mereka mulai berdoa, angin besar langsung datang. Pasar jadi gelap gulita. Lampu padam. Tiba-tiba terdengar suara ribuan orang berteriak bersamaan. Suara itu datang dari bawah tanah. Tanah di sekitar lapak Pak Surya mulai retak. Dan dari celahnya, muncul tangan-tangan hitam yang berusaha menarik siapapun yang berdiri terlalu dekat. Pak Surya muncul di antara kegelapan. Tapi wajahnya bukan wajah manusia lagi. Kulitnya menghitam, mulutnya dipenuhi gigi tajam. Dan suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia. "Aku adalah penjaga pintu dagangan malam. Ini bukan lagi urusan kalian." Tapi Ustaz Malik tetap berani maju. Dia bacakan ayat-ayat suci sambil menaburkan air ke arah lapak itu. Makhluk-makhluk itu menjerit, termasuk sosok Pak Surya yang mengaum keras. Cahaya putih muncul dari langit, menyambar lapak itu dan membakarnya hingga habis. Lapak itu terbakar, tapi apinya dingin, nggak menghanguskan apapun selain benda-benda gaib yang ada di dalamnya. Setelah itu, Pak Surya hilang, nggak ada jejaknya. Lapaknya pun tinggal puing gosong. Penutup cerita, pasar itu sekarang tetap buka, tapi ada satu bagian yang selalu ditutupin kain terpal dan nggak boleh dipakai jualan lagi. Kalau kamu tanya ke orang pasar, mereka cuma bilang, itu bekas lapak Pak Surya. Jangan tanya lebih jauh. Dan anehnya, kadang-kadang pas malam Jumat, ada yang lihat sosok pria berdiri sendirian di sana. Seperti sedang menunggu pembeli dari dunia lain. Beberapa minggu setelah peristiwa pembakaran lapak itu, pasar mulai tenang. Randy sudah mulai hidup normal, meski masih trauma. Tapi dalam hati kecilnya, dia belum bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya hilang tanpa jejak. Sampai suatu malam, sekitar jam 2 dini hari, Randy terbangun karena mimpi aneh. Dia melihat ayahnya duduk di lapak tua itu, sendirian dikelilingi kabut. Wajahnya sedih, tapi tangannya tetap meracik dagangan seperti biasa. "Ren, bantu bapak ya, cuma kamu yang bisa gantiin." Suara itu menggema di kepalanya, dan entah kenapa, dia merasa kakinya bergerak sendiri. Tubuhnya bangun, keluar rumah, dan berjalan menuju pasar. Tanpa sadar. Begitu sampai di pasar, dia langsung menuju ke bagian yang selama ini ditutup kain terpal. Tapi malam itu, kain itu terbuka sendiri, seolah ada yang udah nunggu. Randy berdiri di depan bekas lapak ayahnya, tapi lapak itu utuh kembali, seperti tak pernah terbakar. Di atasnya, tergantung pelang kayu bertuliskan, "Dagangan malam dilayani tanpa tanya." Dan di sana, berdiri sosok ayahnya. Tapi bukan Pak Surya yang dulu. Sosok itu menatap Randy dengan mata hitam tanpa bola mata. Tangannya dipenuhi luka bakar, tapi dia tetap tersenyum. "Ren, kamu udah datang juga. Sekarang tinggal kamu yang dagang." Tiba-tiba, suasana pasar berubah. Semua lapak jadi gelap. Suara jangkrik menghilang. Randy melihat sekeliling. Dan pasar itu bukan lagi pasar manusia. Dia dikelilingi oleh makhluk-makhluk dari berbagai bentuk.
Ada yang mirip manusia, tapi lehernya panjang, wajahnya rusak, tubuhnya menggantung, dan beberapa melayang sambil meneteskan darah. Semuanya berkumpul mengelilingi lapak itu menunggu giliran. Mereka tidak bicara, tapi mengeluarkan bunyi lirih seperti desahan dan bisikan. Dagangan malam harus tetap jalan, kata Pak Surya. Tiba-tiba tangan Randy bergerak sendiri. Dia mulai melayani satu persatu, memberikan bungkusan, menerima benda-benda aneh sebagai pembayaran, kadang berupa rambut, gigi, atau bahkan bayangan seseorang. Randy menangis, tapi mulutnya tak bisa bersuara. Dia terperangkap. Beberapa tahun kemudian, pasar itu makin sepi. Tapi anehnya, malam-malam tertentu masih terlihat satu lapak tua menyala lampunya. Orang-orang bilang itu hanya ilusi. Tapi beberapa pedagang pernah mengaku mereka salah jalan waktu pulang dan tiba-tiba sampai di lapak itu. Dan setiap kali mereka mampir, mimpi buruk selalu datang berhari-hari. Ada yang mimpi lihat anaknya dijual, ada yang mimpi berdagang di neraka. Ada juga yang bangun dengan bekas tangan di leher. Warga sekitar sepakat untuk tak lagi mendekat. Dan anak-anak kecil dilarang keluar rumah kalau malam, karena konon kadang terdengar suara pria memanggil. Dagangan malam buka. Siapa yang mau beli nasib barunya? Seseorang datang ke pasar itu mencari kebenaran. Namanya Dina, mahasiswi semester akhir jurusan antropologi yang sedang menyusun skripsi tentang mitos-mitos urban pasar malam. Salah satu sumber yang ia temukan mengarah ke pasar tempat Surya dulu berdagang. Awalnya, para pedagang menolak bicara. Tapi setelah Dina menginap beberapa hari di rumah salah satu warga, dia berhasil mendapatkan satu informasi. Kalau kamu pengen tahu tentang lapak malam itu, datanglah jam 2 dini hari, bawa lilin dan jangan ajak siapa-siapa. Tanpa pikir panjang, malam berikutnya Dina lakukan itu. Dia datang ke pasar dengan hanya membawa lilin, perekam suara, dan kamera kecil. Saat jarum jam menunjukkan pukul 02.02, angin mulai berubah. Lilinnya tiba-tiba meredup meskipun nggak ada angin sama sekali. Lalu, dari kejauhan, dia melihat nyala lampu kuning temaram. Lapak tua itu muncul lagi, padahal tempat itu sebelumnya cuma tanah kosong, ditutupi papan kayu dan diberi tanda larangan masuk. Tapi malam itu, lapaknya berdiri seperti biasa. Dina berjalan pelan mendekat. Dan matanya langsung tertuju pada seseorang yang berdiri membelakangi dia, sedang menatap bungkusan dagangan. Sosok itu mengenakan topi lusuh dan jaket tua. Dina nyalakan kamera. "Permisi, saya hanya ingin tanya." Sosok itu perlahan menoleh. Dan benar saja, itu Randy, tapi wajahnya udah berubah. Matanya seperti milik orang yang udah lama nggak tidur. Kulitnya pucat. Tapi yang bikin merinding, bayangannya nggak sama dengan gerak tubuhnya. Bayangannya bergerak sendiri seperti sedang tertawa. "Aku sudah jadi bagian dari lapak ini," kata Randy pelan. "Kamu manusia?" tanya Dina. "Aku, dulunya manusia. Sekarang aku penjaga giliran." Randy kemudian menunjuk ke belakang lapak, ke arah sebuah gerobak yang ditutupi kain hitam. Setiap malam Jumat Kliwon, satu orang akan dipilih untuk jadi penjaga selanjutnya. Tapi sebelum itu, mereka harus menyerahkan sesuatu. Dina mundur pelan, tapi langkahnya terhenti ketika dia melihat kerumunan makhluk mulai berdatangan. Sama seperti yang Randy lihat dulu. Mereka melayang, tubuhnya rusak, matanya merah, dan masing-masing membawa semacam barang persembahan. Ada kepala kambing, boneka bekas, rambut panjang, bahkan buku harian berisi nama-nama. Salah satu makhluk itu mendekati Dina dan membisikkan, "Kamu, calon penjaga selanjutnya." Dina lari sekencang mungkin menjatuhkan kameranya. Tapi sebelum keluar dari pasar, semuanya gelap. Seminggu kemudian, seseorang menemukan kamera kecil milik Dina di tengah pasar. Di dalamnya hanya ada satu video berdurasi 11 menit. Di menit terakhir, terlihat lapak tua dengan Randy tersenyum ke arah kamera sambil berkata, "Lapak ini tak akan pernah kosong. Kalau dagangan tak laku di dunia nyata, mereka di bawah sana masih mau beli." Dan sejak saat itu, lapak itu mulai sering muncul lagi. Tapi kini, penjaganya bukan Pak Surya, bukan juga Randy, melainkan Dina. Ia duduk di kursi tua dengan mata yang kosong dan senyum yang tak pernah pudar. Tangannya terus meracik, padahal tak ada yang datang. Tapi dari kejauhan, kalau kamu dengarkan baik-baik, ada suara berbisik, memanggil nama kamu. Setelah Dina menghilang dan rekaman videonya menyebar ke forum-forum horor di internet, banyak yang mengira itu cuma prank atau hoax. Tapi buat mereka yang pernah mengalami mimpi buruk setelah menontonnya, mereka tahu ada sesuatu yang nyata di balik lapak malam itu. Salah satunya adalah Reza.
editor konten misteri yang semula hanya ingin membuat konten reaction untuk video Dina. Tapi setelah menonton sampai habis, dia mulai diganggu. Setiap malam, dia bermimpi berada di pasar itu. Tapi bedanya, dia tidak bisa bergerak. Dia hanya terikat di kursi dan menyaksikan Dina berdagang, melayani makhluk-makhluk mengerikan yang membawa bayaran untuk dagangan yang tidak terlihat. Salah satu mimpi yang paling membuatnya ketakutan adalah ketika Dina mendekat dan berbisik, "Kamu salah satu pembeli yang belum bayar." Setelah malam itu, Reza tak bisa tidur. Dia selalu merasa ada yang duduk di sudut kamar. Suhu kamarnya selalu dingin, dan semua makanan yang dia beli rasanya hambar seperti dagangan basi. Sampai suatu malam, Reza memutuskan untuk menghadapi rasa penasarannya. Dia naik motor menuju pasar yang pernah jadi lokasi video Dina, jam 2 dini hari. Dia bawa kamera, tapi tak berani menyalakannya. Hanya senter kecil di tangan, dan jantung yang berdegup makin cepat tiap langkahnya masuk ke area pasar tua itu. Dan benar saja, lapak itu muncul lagi. Tapi kali ini bukan satu lapak. Ada 3 lapak. Dan masing-masing dijaga oleh Pak Surya, yang tubuhnya gosong tapi masih tersenyum. Randy, yang matanya merah dan tubuhnya mulai menghitam. Dina, yang kini tak punya suara, tapi matanya meneteskan darah. Mereka serempak menoleh ke Reza dan berkata, "Kamu yang terakhir." Sebelum lapak keempat dibuka, Reza panik, tapi langkahnya berat, seperti tanah di bawahnya mengikat kaki. Tiba-tiba sebuah kursi muncul di balik tenda, dan di atasnya ada celemek berdarah, serta papan nama bertuliskan, "Reza, penjaga lapak pembeli terakhir." Dia berteriak mencoba kabur, tapi sebelum tubuhnya sempat berbalik, pasar itu lenyap. Gelap gulita. Sunyi. Keesokan harinya, orang-orang menemukan motor Reza terparkir di pinggir jalan dekat pasar. Tapi Reza menghilang tanpa jejak. Di tempat ia terakhir berdiri, cuma ada kain celemek penuh darah dan secarik catatan kecil. Dagangan yang tak laku di dunia manusia, selalu ada peminatnya di dunia yang berbeda. Sejak saat itu, banyak saksi mata mengaku melihat 4 lapak di pasar itu, tiap malam Jumat Kliwon. Dan konon, jika kamu berjalan terlalu dekat dan menyebut nama lengkapmu, kamu akan dipanggil untuk masuk dan dibeli hidup-hidup.